Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah dia yang datang dan masuk tiba-tiba ke dalam hidupmu. Ya, datang atau masuk ya udah sama aja. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Beberapa hari ini aku nggak bikin video karena aku sempat sakit juga, terus akhir-akhir ini tuh kayak sering lemes dan sakit. Terus kemarin juga sempat ada private event ya. Jadi ya udah makin tepar deh aku. Please doain aku supaya sehat-sehat terus, happy-happy terus, supaya aku terus bisa bikin video tiap hari buat kalian. Dan semoga kalian happy-happy dan sehat-sehat selalu ya. Oke, kita langsung mulai. Sebelum masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke dia seperti apa ya. Kamu ke dia, kamu kayaknya lagi patah hati atau misalnya baru putus, baru heartbreak dari seseorang. Ini mungkin kondisi kamu ya pas lagi ketemu dia, pas lagi dia datang itu ke dalam hidup kamu. Jadi ada sebuah kesakitan yang kamu rasain atau sebuah separation sama seseorang, atau mungkin lagi menjauh. Dan tiba-tiba tuh ya kamu kayak shock aja dia datang ke dalam hidup kamu. Mungkin kayak ini tuh unpredictable banget menurut kamu. Terus tiba-tiba kamu kenal atau dia datang atau dia hadir ke dalam hidupmu. Kamu merasakan tuh kayak ada tarikan-tarikan, jadi kayak ada soul connection, atau kayak kamu tuh kayak ketarik buat mau tahu tentang dia atau kepoin dia, atau kamu ketarik untuk lebih dekat sama dia ya. Pokoknya ngerasa jiwa kamu tuh kayak ada sesuatu lah gitu pas kenal atau dekat sama dia ya. Mungkin kamu juga ngerasa cocok ya, entah cocoknya nih sebagai apa, sebagai pasangan kah, atau ngerasa cocok sebagai ada romantic feeling atau sebagai teman gitu. Karena kan ini datang tiba-tiba, jadi aku ngerasa yang aku cek ini pas first meet ya, pas pertemuan pertama kalian ya. Tapi mungkin kamu udah ada feeling juga sama dia karena di sini ada love aku lihatnya ya. Tapi kamu kayak masih malu-malu ya. Kondisi kamu juga, kamu apa ya, ngerasa ada tarikan-tarikan yang tadi aku bilang tuh. Tadi aku kan baru ngomong pas di sini, tiba-tiba di sini baru tuh ada attraction, affection. Kondisi kamu juga, kamu udah bisa mencintai diri kamu sendiri. Dan kamu happy, seneng kenal sama dia. Dan di sini juga kamu kayak membuka kesempatan mungkin ya, atau open your relationship kondisinya. Kamu sempat mikirin gimana-gimananya hubungan ini. Kamu ngerasa punya pilihan juga, punya option. Tapi kamu nggak bener-bener nunjukin, entah kamu punya feeling atau apa ke dia. Ini di sini aku lihatnya kamu bimbang juga. Tapi kamu ngerasa ini hubungannya tuh beresiko, ada resikonya. Kamu ngerasa mungkin dia seseorang yang berbahaya bagi kamu. Berbahaya itu bukan berarti dia jahat. Misalnya salah satu dari kalian udah ada yang punya pasangan gitu, itu kan berbahaya, seperti hubungan terlarang maksud aku. Dan aku lihatnya iya benar, ternyata berbahayanya ini mungkin ada wanita lain atau laki-laki lain di sini. Mungkin kamu ngerasa ada apa ya istilahnya ya, ada hambatan, penghalang, atau ada merasa ada saingan kali ya. Iya, di sebuah kompetisi mungkin di sini. Ya, kamu punya pilihan lain, punya option lain. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa ya. Energi dia ke kamu.
dia sebenarnya nggak terlalu, masih ini juga sih, masih apa ya, masih gambling atau masih bimbang ya. Ibaratnya dia juga nggak benar-benar tahu banget tentang kamu kayaknya. Dia nggak tahu banget tentang kamu juga kayak gimana. Dia juga energinya lagi fokus di dirinya sendiri, tapi dia tahu banget tentang self love, dia tahu cara mencintai dirinya, dia tahu dia punya self worth, dia tahu kalau diri dia itu berharga. Ini ada seseorang yang lagi healing, kayaknya dia tuh lagi healing, tapi dia masih kebayang-bayang mungkin sama masa lalunya. Dia tahu banget cara menghargai diri dia sendiri juga. Mungkin ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan atau tanyakan ke kamu ya. Bisa juga ini orangnya lagi berusaha memperbaiki diri atau memperbaiki hubungan sama kamu, gimana? Atau ada sesuatu yang dia mungkin ingin, apa ya, ibaratnya kalau hubungan atau relationship, dia ingin bangun hubungan ini gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Kalau misalnya dari awal kenal atau datang, nah dia ingin coba maintain hubungan ini, membangun hubungan ini lebih baik atau lebih dekat, bisa ya. Dia berusaha jujur atau berusaha menunjukkan ke kamu atau jujur tentang dirinya. Dia merasa apa ya, terhormat, bisa kenal, bisa dekat sama kamu. Tapi orang ini tuh kayak agak membatasi diri, atau orang ini tuh kayak memberi batasan atau melindungi dirinya. Mungkin dia ngerasa sebelumnya dia pernah patah hati atau sakit hati, jadi dia takut kali ya buat dekat atau kenal dengan seseorang lagi. Sama sih, dia juga merasa ketarik nih sama kamu. Tadi kan ada attraction, aku bilang ya, energi kamu ke dia. Dia di sini juga ada ngerasa ada attraction yang dia rasain ke kamu. Dia tuh kayak flirting, mungkin kayak ada flirtingin kamu atau menggoda kamu juga, mungkin juga ingin dating, ngajak ngedate. Dia kayak ada rasa pengen deket atau tertarik lah sama kamu. Dan bener kan aku bilang, energinya itu tadi kan aku cek energi kamu ke dia itu seperti ada hubungan terlarang atau ada other woman atau other man gitu ya, ada wanita lain atau laki-laki lain. Pas aku cek energi dia ke kamu ini tuh, dia juga merasakan di sini ada sebuah third party, ada hubungan cinta segitiga mungkin di antara kalian. Siapa menghadirkan siapa atau ada siapa di tengah-tengah hubungan kalian, ya. Energi dia ke kamu, dia sebenarnya lagi di masa healing atau lagi sedih-sedihnya. Bisa juga dia kangen sama kamu, nggak tahu kenapa kangen ya. Mungkin udah kenal, udah dekat, mau ketemu atau apa. Jadi di sini ada yang missing you juga, thinking about you, udah pasti ya. Tapi dia nggak yakin hubungan kamu sama dia nih ke depannya gimana ya. Bakal makin deket, bakalan ada official relationship, atau ya deket-deket aja, atau sebenarnya ya cuma perasaan sesaat atau apa. Nah dia tuh belum seyakin itu juga sama kamu sebenarnya ya. Tapi ada juga yang inspiration di sini, sama ya energinya ya. Dia merasakan kamu sama dia itu ada jarak. Nah dia juga mungkin merasa ada jarak di antara kalian. Oke, sekarang kita masuk ke temanya. Dia yang datang dan tiba-tiba masuk ke dalam hidupmu. Dia orangnya nggak banyak bicara. Dia kayaknya orangnya agak pendiam deh. Pendiam tapi pemikir. Jadi diam-diam tuh mikir. Orangnya agak tertutup, agak introvert. Banyak hal yang dia pikirin. Mungkin karena stres, jadi dia nggak terlalu banyak omong, tipe orangnya. Agak tertutup juga, mungkin agak sedikit misterius. Ada seseorang yang merasa insecure di sini, atau ada juga yang sebenarnya nih dia tipe-tipe orang yang clingy, manja, terus ada rasa insecure atau memang orangnya agak childish gitu. Tipe-tipe yang manja yang mau diperhatiin gitu ya. Dia orangnya ada jiwa seninya, suka nyanyi, suka dengerin musik atau lagu, atau bisa juga dia seseorang yang lebih asik sama dunianya sendiri ya.
orangnya dingin tuh kan, orangnya dingin, mungkin agak-agak introvert, agak-agak tertutup ya. Tuh orangnya tuh dingin, kayak nggak bisa terbuka. Ada yang intuisinya bagus orangnya di sini. Dia tuh merasa nggak ada harganya atau nggak ada nilainya buat kamu, atau mungkin dia ngerasa kamu tuh nggak anggap kalau dia tuh ada gitu ya. Dia ngerasa nothing aja buat hidup kamu. Orangnya ini ada yang tubuhnya kurus, jadi kayak dia merasa, atau memang tubuhnya kurus, orangnya mandiri, dan dia kayak cantik sih, cantik atau ganteng lah gitu ya, menarik orangnya. Bisa dibilang menarik lah dari postur atau dari penampilannya dia. Misalnya kamu lihat dia nih di foto, itu tuh cukup menarik orangnya. Udah banyak hal yang dia lalui juga. Dia orangnya to the point, langsung aja. Dia tipe orang yang mungkin jujur apa adanya gitu ya. To the point, mungkin bukan tipe-tipe orang yang suka menutupi sesuatu. Dia orangnya komunikatif, pintar dalam berbicara mungkin ya. Tapi dia tipenya memang yang suka ragu-ragu gitu, kayak energi Libra. Kayaknya dia suka kepoin kamu dan kamu juga kayaknya kepoin dia. Iya, dia orangnya tipe yang suka galau, ragu-ragu. Bisa juga nih mungkin perasaannya masih berubah-ubah ke kamu ya, belum stabil. Perasaan berubah-ubah tuh maksudnya ya hari ini dia misalnya kepoin kamu, besok enggak, besoknya lagi ya, atau hari ini dia ngerasa kangen atau pengen ketemu sama kamu tapi besoknya enggak, biasa aja. Nah itu tuh kayak berubah-ubah, belum stabil itu. Dia merasa ada perbedaan sama kamu deh kayaknya. Ada sesuatu yang pengen dia mulai sama kamu. Mulai apa ya? Mungkin dia pengen punya hubungan, atau dia pengen deket, pengen kenal, atau pengen membuka peluang baru. Mungkin pengen berteman sama kamu, pengen kenal, atau new relationship bisa juga. Dia tipe orang yang money oriented. Pokoknya dia tipe-tipe orang yang fokus banget ke material things. Lebih fokus ke hal-hal yang berkaitan sama finansial, pekerjaan, daripada hal-hal love life atau relationship gitu ya. Jadi tipenya memang yang orangnya logik banget, logika dan realistis gitu ya. Tipe-tipe maskulin gitu lah. Dia pengen maju kayaknya, pengen maju atau pengen deket, atau kayak pengen approach kamu duluan mungkin ya. Dia pernah merasa kehilangan. Dia melihat beberapa hambatan di hubungan ini. Mungkin dia suka memperhatikan kamu atau kagum sama kamu. Dia ragu juga kayaknya, ragu sama kamu, atau memang orangnya memang ragu ya. Dia takut ya kayaknya, takut menyakiti, nggak tahu ada apa, kenapa dia takut menyakiti. Iya, dia kayaknya suka cari-cari perhatian kamu juga. Mungkin ada komunikasi yang intens di sini, tapi aku lihatnya dia nggak banyak action karena dia bingung, atau dia takut tersakiti kali ya. Dia lebih banyak diamnya aja. Ada mungkin yang fokusin kamu juga. Sebenarnya dia ada masalah, tapi dia lebih fokusnya ke kamu. Gimana tuh jelasinnya? Ya banyak hal yang harus dia pikirin, tapi dia malah fokusinnya tuh kamu. Di sini mungkin nanti ada sebuah hubungan yang berkembang, tapi ada juga seseorang yang kasih self defense, kayak dia tuh takut nanti bakalan tersakiti atau nanti saling menyakiti. Dia ngerasa ada kecocokan sama kamu, dan dia ngerasa fulfillment gitu ya. Kayak dia ngerasa kayak ngerasa kamu tuh bisa melengkapi hidupnya gitu ya mungkin, atau dia ngerasa pas kenal kamu ya ngerasa ini aja feeling content gitu loh. Dia seseorang yang cukup religius, suka bersosialisasi. Dia tipe-tipe orang yang nggak terlalu modern sebenarnya pemikirannya.
nggak modern tuh gimana ya, nggak yang misalnya lifestyle-nya tuh hidup bebas gitu ya, nggak, dia lebih masih mengikuti tradisi gitu loh, nggak bener-bener modern banget. Dan orangnya penyabar di sini. Orangnya tuh kepo, dia nanti kayak bakal kepoin kamu. Dia mungkin seseorang yang passionate dalam hidupnya, dia punya passion atau punya apa ya, punya bakat, talenta, atau dia ahli dalam bidang tertentu, atau ada passion di dalam hidupnya, atau mungkin sebenarnya dia ada hasrat ke kamu ya, bukan cuma feeling, mungkin ada hasrat. Tapi bentar, tapi aku nggak tahu juga dia ada feeling atau enggak, karena kan kita cuma temanya ini dia yang datang tiba-tiba gitu kan. Coba nanti kita lihat lagi dia ada feeling atau enggak ya. Nah, dia ini lagi proses move on, ada yang proses move on, ada yang memang orangnya tuh kayak baru kayak orangnya tuh memang pernah melakukan perpindahan. Misalnya dia ini orang asli Jakarta tapi dia tinggalnya di Bali gitu ya, jadi memang orangnya tuh pernah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain gitu ya. Dia orangnya suka traveling, suka jalan-jalan, agak misterius, tapi orangnya cukup bijak, intuisinya bagus nih ya. Dia seseorang yang cukup cukup bagus mungkin agamanya ya, cukup cukup tegas atau cukup stabil lah gitu ya tipenya. Dia orangnya tuh sangat sangat merasa punya power, agak dominan mungkin dalam sebuah hubungan. Dan dia tuh sangat percaya sama dirinya sendiri, dia tahu kemampuan dirinya gitu. Tipe-tipe orang yang punya self love ya, self esteem yang cukup tinggi. Orangnya pemberani. Dia pernah merasakan sebuah kehilangan nih. Dia tipenya bukan orang-orang yang lemah. Dia punya sebuah komunitas mungkin, atau bisa jadi kamu sama dia kenal dalam sebuah perkumpulan atau komunitas, atau dari teman ke teman gitu ya. Dia kenalkan teman juga bisa. Orangnya menyenangkan, suka bersosialisasi, suka kenal banyak orang, easy going, suka hangout, bergaul maksudnya. Jadi sesuatu yang nanti tuh kayak bakalan sesuatu yang belum selesai nanti, kayak ngegantung gitu di sini. Mungkin bisa jadi ketemunya dalam sebuah acara atau event gitu ya, event publik, umum, banyak orang. Bisa jadi ini tuh ada yang hubungannya third party, hubungan cinta segitiga mungkin. Nah ya, ini baru kelihatan nih kalau dia tuh ada romantic feeling ke kamu ya. Ini nih sebuah perasaan baru deh kayaknya. Mungkin pas baru ketemu ini ada feeling atau perasaan, atau pas dia kenal atau ketemu sama kamu dia ada feeling. Jadi ini sebuah new feelings mungkin. Ada new beginnings di sini ya. Atau ada yang baru kenal, baru deket, atau ber-PDKT. Pokoknya something new ya. Apapun jenis hubungannya. Dia orangnya ini rajin. Kamu bisa lihat mungkin dia rajin bekerja atau bulat gitu orangnya. Ada seseorang yang sudah di titik sukses atau mapan. Dia seseorang yang disiplin, penuh keberuntungan dalam hidupnya juga. Mungkin orang-orang yang suka alam atau suka pantai. Iya nih, ya, kayak cinta segitiga banget aku lihatnya. Tapi kebanyakan ini yang ada 2 feminin dan 1 maskulin. Walaupun seseorang udah punya pasangan, dia tuh kayak kepo gitu ya. Ada peluangnya dia itu seseorang yang memang udah punya pasangan, entah pacar, suami atau istri ya. Tapi dia kepo sama kamu gitu. Kalian sama-sama kayak mau deket, aku lihatnya sama-sama ada emosional di sini ya. Orangnya agak-agak sensitif, emosiannya ada, keras kepala juga ada orangnya. Tapi aku lihatnya di sini dia nggak terlalu banyak effort.
Dia lebih ke pasrah sih tentang hubungan kalian ke depannya gimana, ya udah gitu ya. Agak merasa berat juga sih sama hubungan ini dia. Dia sebenarnya ada ketakutan sih. Kenapa ya? Takut dan bingung sama hubungannya ini. Ya kalau misalnya emang cinta segitiga sih ya pasti bingung gak sih? Tapi ini ada salah satu dari kalian yang kayak membatasi diri gitu loh, kayak kasih batasan. Dia apa sebenarnya di sini? Nah dia ini sempat kayak pengen menjauh juga, menjauh atau menghindar mungkin ya, karena bingung hubungannya gimana, karena ada yang cinta segitiga juga. Jadi kayak mungkin dia cari aman, takut gitu ya. Tapi masih ada sisa-sisa tentang kamu nih yang dia rasain, atau sisa-sisa feeling, atau ada sesuatu yang membekas walaupun dia pergi menjauh atau menghindar. Dia yang datang dan masuk tiba-tiba ke dalam hidupmu. Dia seseorang tuh tampilannya ya kayak seseorang yang cantik, menarik, ganteng, tampan, tapi agak-agak yang untouchable, kayak dia sulit buat didekati, sulit disentuh gitu ya, ibaratnya gitu. Sulit apa ya? Sulit buat digapai, sulit buat dimiliki, maksudnya gitu ya. Dia tipe-tipe orang yang sudah bisa meninggalkan apapun yang gak baik, apapun yang toksik dan negatif buat dia. Mungkin kalian pernah ketemu sebelumnya di past life, kehidupan sebelumnya. Orangnya agak cuek memang sih, agak cuek, agak gak peka atau gak terlalu peduli sama sekitarnya. Orangnya cukup positif. Mungkin dia dulu pernah terpuruk atau sedih, tapi saat ini dia sudah bangkit. Dan mungkin dia pernah berpaling atau pernah menjauh dari kamu. Ini kan temanya dia yang tiba-tiba masuk ya, tiba-tiba masuk, datang ke dalam hidupmu, masuk dan datang ke dalam hidupmu. Ini kan temanya dia yang datang dan tiba-tiba masuk ke dalam hidupmu. Tapi bisa juga dia memang seseorang yang pernah muncul juga, atau kamu pernah tahu atau pernah kenal sama dia, tapi tiba-tiba nanti dia datang gitu loh. Mungkin dulu pernah kenal sekilas atau tahu aja, tapi nanti dia datang gitu. Jadi kayak dulu dia pernah kenal atau datang tapi berpaling atau menjauh, nanti dia datang tiba-tiba nih. Nah gitu, paham maksudku ya? Dia tuh suka kepoin kamu, tapi kepoin diem-diem gitu ya, kayak diam-diam kepo gitu, atau kayak agak berkamuflase keponya. Mungkin dia suka tipe orang yang agak introvert, pendiam, suka menyendiri, kayak tipe-tipe orang yang kayak lonely gitu ya. Dia agak aktif di malam hari orangnya, dan agak misterius memang. Seseorang yang sudah mapan. Kita bisa lihat dia itu orang-orang yang memang kayak punya magnet gitu, orang kayak gampang buat deket sama dia, gampang suka atau banyak yang tertarik sama dia. Orangnya mungkin ramah, terus friendly, cute juga. Dia cewek atau cowok, bisa dibilang dia cute. Orangnya tenang, dewasa, pembawaannya tenang. Bisa jadi dia seseorang yang suka meditasi, olahraga, atau yoga. Dia tipe orang yang tahu cara menghibur dan menyenangkan diri sendiri. Ya, mungkin dia suka bernyanyi, atau dia suka melakukan hal-hal yang bisa bikin dia happy gitu. Orangnya fokus sama dirinya sendiri, dia melakukan apapun sendiri, tipe-tipe yang independen dan mandiri. Dia orangnya suka nonton TV, nonton film, atau apa. Dia suka binatang, punya hewan peliharaan juga mungkin. Iya, ada yang proses move on, ada yang proses healing. Dan dia merasa terkoneksi mungkin sama kamu. Dia tipe-tipe yang elemen air mungkin juga. Dia orangnya tuh suka menyendiri, sendirian. Jadi kayak nggak terlalu suka sama kayak banyak orang atau apa gitu.
Mungkin dia empat ya, jadi tipe orang yang lebih suka menyendiri atau di tengah keramaian. Dia suka makan, suka masak, mungkin juga, atau suka sayur-sayuran, buah-buahan. Dia tipe orang yang suka merawat diri. Orang yang suka merawat diri, orang yang suka memanjakan diri. Kalau feminin mungkin suka ke salon atau suka pakai skincare. Aku mau cek tujuannya apa dia datang dan masuk ke dalam hidupmu. Kalau aku lihat di sini sebenarnya ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Entah dia punya feeling, dia punya tujuan, atau dia ada keinginan ya. Tapi itu tuh kayak dia kayak dia tuh menutupi hal itu. Misalnya dia ada feeling atau mau kenal sama kamu, tapi dia nggak kasih tahu atau nggak jujur soal itu. Jadi dia masih menutupi gitu ya. Dia datang mungkin dia kangen atau rindu sama kamu ya. Ada yang memang merasa tertarik tapi diam-diam tertariknya, kayak seseorang yang punya feeling jatuh cinta atau apalah ini ya. Ada yang memang dia lagi emosional banget, entah dia marah sama kamu terus dia datang tiba-tiba, atau sebenarnya ada keterikatan emosional di sini yang bikin dia ketarik ke kamu gitu ya. Tapi ada seseorang yang ingin membuka diri atau open gitu ya, mungkin dia ke kamu. Orang ini memang mungkin lagi galau, jadi dia butuh seseorang, atau dia merasa kesepian atau lagi sedih, dan memang dia datang atau masuk ke dalam hidupmu itu kayak ada sesuatu yang dia persiapkan, bukan yang tiba-tiba muncul aja gitu. Ada sesuatu yang dia persiapkan atau dia rencanakan. Dia kayak berharap atau mengharapkan sesuatu dari kamu, atau dia kagum, atau dia ingin kamu memperhatikan dia, atau dia cari perhatian ke kamu gitu. Atau kamu adalah seseorang yang dia memang pertimbangkan ya. Tapi yang datang ini bisa juga sebenarnya nggak semuanya punya romantic feeling ke kamu. Yang datang ini bisa juga nggak semuanya punya romantic feeling ke kamu. Bisa mungkin dia teman kamu, seseorang yang pernah kamu kenal sebelumnya juga bisa, atau bisa juga dia keluarga kamu. Karena aku lihat nih kayak ada energi keluarga juga sih. Nggak semuanya itu ada romantic feeling, nggak semuanya itu lawan jenis, maksud aku ya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya dia. Ada zodiak Aries, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Leo, Scorpio, Taurus, dan Virgo. Inisial hurufnya dia huruf H, I, V, B, O, Z, N, Q, dan U ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Thank you for watching, don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.